Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menampilkan video presentasi tentang aplikasi konsep dasar sejarah dan juga konsep dasar geografi. Perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fajar Hanifianto dengan NIM 2102102041888. Lalu ada Herdin Andita dengan NIM 2102102041141. Lalu Niswatun Muarifah dengan NIM 2102102041164. Dan saya sendiri Rahmat Panjin Hidayat dengan NIM 2102102041143. Yang pertama, guru ideal bagi murid yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Menjadi guru ideal adalah impian setiap pendidik. Sosoknya selalu didambakan oleh peserta didik. Guru ideal mampu menyelami hati peserta didiknya, sehingga ia menjadi panutan bagi lingkungannya. Guru ideal selalu dirindukan karena mampu membangun karakter setiap peserta didiknya. Guru ideal merupakan pengganti orang tua yang mampu memberikan pendidikan kognitif, afektif, dan psikomotorik bagi anak didiknya. Sosok yang mampu menciptakan suasana kelas lebih hidup, lebih aktif, dan menyenangkan. Guru ideal tidak akan pernah kehabisan cara untuk mentransfer ilmunya menjadi pembelajaran nyata. Guru ideal sanggup menghipnotis peserta didiknya dari yang semula murung, sedih, kurang semangat, dan malas menjadi ceria dan mampu mencapai keinginannya. Sosok guru seperti itulah yang dirindukan oleh peserta didik. Sosok yang paham akan tanggung jawab dan profesinya, serta karakter setiap peserta didiknya. Guru ideal tidak cukup sebatas bisa mengajar atau menjelaskan pelajaran sehingga menjadi mudah dipahami. Terlalu sempit bila guru ideal diartikan sebatas keahlian profesi atau pekerjaan. Guru ideal juga harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mampu menciptakan karakter pembelajaran yang mengena di hati peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran yang kontekstual pun dapat terwujud. Lalu mampu menjawab semua tantangan zaman dengan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Yang ketiga, mampu disiplin dengan waktu, termasuk dalam mengaplikasikannya ke pembelajaran. Mampu mengendalikan emosi sehingga tidak mengganggu proses mengajar. Dengan demikian, ia dapat bijak dalam menanggapi berbagai persoalan. Lalu mampu menciptakan materi pembelajaran yang memancing kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, aktivitas belajar bukan sebatas transfer of knowledge, tapi lebih ke pembelajaran yang bermakna, meaningful learning. Dan yang terakhir, mampu membuat rencana pembelajaran yang dapat dilaksanakan. Guru juga harus memiliki 4 kompetensi dasar sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herdin Andita Hodunisa Mardika dengan NIM 210210204141. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Jadi, apa sih metode pembelajaran itu? Menurut KBBI, metode merupakan cara kerja yang mempunyai sistem dalam memudahkan pelaksanaan dari suatu kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Selanjutnya, pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses, cara, pembuatan menjadi makhluk hidup yang belajar. Maksudnya, pembelajaran ini adalah proses atau cara untuk menjadikan kita sebagai manusia yang berpendidikan. Selanjutnya, pengertian metode pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Sujana. Sujana ini menyatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam menjalin hubungan dengan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menurut Sutikno. Sutikno menjabarkan metode pembelajaran adalah cara penyajian suatu materi yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa guna mencapai suatu tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menurut Arif.
Menurut Arif, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dari pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru atau pengajar agar nantinya terjadi proses belajar pada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah macam-macam metode pembelajaran. Menurut Warsita, terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, dalam video ini, kami akan membahas metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran sejarah dan geografi di SD. Metode yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu bentuk penyajian materi bahan ajar dengan guru menjelaskan secara lisan kepada siswa tentang suatu materi. Nah, dalam metode ini terjadi komunikasi searah di mana guru menjelaskan dan siswa menyimaknya. Tentunya dalam pelaksanaannya metode ini memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihan yang pertama adalah metode ini paling mudah dan murah. Maksudnya, metode ini tidak memerlukan peralatan-peralatan yang lengkap dan dapat menampung siswa dengan jumlah yang banyak. Selanjutnya, menghemat waktu dan energi. Nah, waktu yang digunakan sangat efektif karena pemateri dapat mempersingkat bahan ajaran atau materi dengan menekankan hal-hal yang penting, sehingga waktu dan energi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kelebihan yang ketiga yaitu dapat dengan mudah menguasai siswa di kelas. Nah, guru atau pemateri dapat menguasai seluruh kelas dengan mudah sehingga kelas dapat terorganisasi dengan baik. Selanjutnya, kekurangan dari metode ceramah. Yang pertama, membosankan karena siswa berperan pasif. Berperan pasif di sini dimaksud karena siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Siswa tidak dapat mengemukakan pendapatnya. Yang kedua, materi yang dikuasai terbatas guru. Jadi materi yang dikuasai oleh siswa hanya terbatas pada apa yang dikuasai dan disampaikan oleh guru. Yang ketiga, ilmu dapat cepat terlupakan. Dan yang keempat, susah menentukan apakah siswa paham atas materi atau tidak. Metode yang kedua adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah metode dengan proses yang melibatkan dua orang siswa atau lebih untuk saling bertukar pendapat guna mendapat kesepakatan penyelesaian masalah. Umumnya, metode ini dilakukan dengan cara guru membentuk siswa dalam bentuk kelompok-kelompok untuk memecahkan sebuah masalah. Lalu kelompok tersebut mendiskusikan permasalahan tersebut sampai menemukan penyelesaiannya. Nah, dalam pelaksanaannya terdapat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya yaitu siswa dapat berpendapat secara bebas. Yang kedua, melatih kerjasama siswa. Kerjasama di sini dalam bentuk memecahkan masalah bersama. Lalu yang ketiga, mendorong siswa berdiskusi dengan mendengarkan pendapat dari orang lain. Yang keempat, membiasakan siswa bertoleransi atas perbedaan pendapat yang muncul. Lalu kekurangan dari metode diskusi. Yang pertama, terdapat siswa yang dominan sehingga yang lain menjadi pasif. Nah, dalam metode ini, siswa dituntut untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Namun, dalam pelaksanaannya, hanya terdapat beberapa siswa yang aktif atau dominan mengemukakan pendapatnya, sehingga siswa yang lain hanya diam dan menjadi pasif. Lalu yang kedua, pembahasan materi dapat meluas dan keluar dari materi pembelajaran yang seharusnya, sehingga dapat membuat siswa bingung. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama. Dan dalam pelaksanaan diskusi ini, membutuhkan waktu yang lama untuk mendapat penyelesaian masalah. Lalu, metode pembelajaran yang ketiga, yaitu metode simulasi. Menurut KBBI, simulasi adalah metode pelatihan yang memperagakan suatu perbuatan dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan sesungguhnya atau situasi nyatanya. Dalam arti kata lain, simulasi adalah penggambaran suatu pembelajaran dengan memerankan sesuatu. Nah, dalam pelaksanaannya terdapat kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihan yang pertama adalah prosesnya menyenangkan dan mengasah imajinasi siswa. Nah, siswa di sini seakan-akan diajak berada di lingkungan yang sebenarnya. Lalu mengasah kreativitas siswa untuk memerankan peran yang sesuai dengan situasinya. Lalu yang ketiga, memungkinkan terjadinya interaksi antar siswa. Lalu kekurangan dari metode simulasi yang pertama. Lalu selanjutnya, kekurangan dari metode simulasi, yaitu yang pertama, pengalaman dari simulasi tidak selalu sesuai dengan situasi nyatanya di lapangan. Yang kedua, faktor psikologis seperti munculnya rasa takut, malu, dan tidak percaya diri dapat mempengaruhi siswa. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya,
simulasi hanya dijadikan sebagai alat hiburan sehingga tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Lalu metode yang keempat adalah metode outdoor study atau metode di luar kelas. Adalah metode di mana guru mengajak siswa untuk belajar di luar ruangan untuk melihat langsung keadaan nyata di lapangan. Metode ini dilakukan agar siswa merasakan pengalaman langsung di lapangan. Dengan metode ini, peran guru adalah sebagai motivator dan pemandu siswa agar secara aktif akrab dengan lingkungannya. Dalam pelaksanaannya terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya memberi siswa kebebasan dengan mengekspor di lapangan guna mengasah kreativitas. Lalu yang kedua, menumbuhkan rasa senang, semangat, dan pengendalian diri terhadap objek di lapangan langsung. Lalu yang ketiga, memberikan siswa pengalaman nyata di lapangan. Lalu untuk kekurangan dari metode outdoor study ini adalah yang pertama, memerlukan waktu yang lama. Lalu yang kedua, perlu bimbingan serta pengawasan yang ketat pada aktivitas siswa. Yang ketiga, kelas dapat tidak terkontrol dan siswa akan memilih bermain ketimbang belajar. Pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Latu Heru, media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, dan edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya. Yang kedua, menurut Hamalik, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan juga perasaan. Dan yang terakhir, menurut Gerlach dan Eli, media belajar merupakan alat-alat grafis, fotografis, dan juga elektronis yang digunakan untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan juga verbal. Media memiliki beberapa peran dalam proses pembelajaran. Berikut merupakan peran media dalam proses pembelajaran. Yang pertama, sebagai alat bantu belajar, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pikiran, perhatian, dan kemampuan siswa dengan melibatkan peran seluruh indera. Yang kedua, sebagai alat komunikasi, yaitu sebagai alat komunikasi antara guru dan siswa sehingga penyampaian materi akan mudah dipahami. Dan yang ketiga, sebagai alat untuk menumbuhkan ciptaan baru. Maksudnya, media pembelajaran yang beragam dapat menarik perhatian siswa sehingga suasana belajar dapat lebih menyenangkan dan juga dapat meningkatkan kreativitas dan imajinasi siswa mengenai materi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Panji Nur Hidayat dengan NIM 2102102044143. Kompetensi dasar kelas 4 KD Geografi. Poin 3.1. Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Kompetensi dasar 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Untuk mengaplikasikan kode tersebut dapat diaplikasikan dengan membahas karakteristik ruang yang ada di kota tersebut dan potensi sumber daya alam yang tersedia atau dominan di wilayah tersebut. Guru juga dapat membuat animasi ataupun slide PPT yang dapat ditampilkan cerita mengenai hal-hal apa saja yang ada di daerah tersebut dan potensi-potensi yang dapat dimaksimalkan yang mudah ditangkap dan dipahami oleh anak-anak SD. Guru juga dapat menyiapkan media-media seperti foto-foto atau dan gambar mengenai karakteristik ruang dan sumber daya alam yang ada di daerahnya masing-masing. Diharapkan dengan ini semua dapat membuat anak-anak SD mudah memahami materi dan pembelajaran menjadi tidak jenuh dan membosankan. Setelah poin 3.1 tercapai, lalu kemudian anak-anak SD dapat menulis hasil dari apa yang telah guru sampaikan dan menganalisis karakteristik ruang dan sumber daya alam yang ada di daerahnya.
Selanjutnya, anak-anak dapat membacakan apa yang telah mereka tulis di depan kelas. Urutan dalam memanggil anak-anak ke depan kelas bisa urut dengan absen, mengurutkan bangku, sukarela, di mana guru akan menawarkan siapa yang akan maju duluan, dan yang terakhir dengan mengacak atau langsung ditunjuk ke depan dan membacakan apa yang telah peserta didik tulis. Selanjutnya, pembahasan kurikulum sejarah kelas 4 dengan kompetensi inti 3.3 mengidentifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Lalu, kompetensi 4.3 menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Berdasarkan kompetensi dasar ini, guru dapat mengaplikasikannya dengan membahas kerajaan apa saja yang berada di lingkungan setempat, baik itu kerajaan Hindu, Buddha, atau Islam. Guru dapat mencari informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kerajaan di wilayah setempat. Informasi dicari mulai dari kerajaan yang berada di wilayah tempat dan juga hingga peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di lingkungan tersebut. Selanjutnya dapat ditampilkan media seperti foto, video mengenai bentuk kerajaan maupun peninggalannya agar siswa SD dapat memahami materi tersebut. Nah, penggunaan media pembelajaran ini dapat mengasah imajinasi siswa tentang bagaimana keadaan pada masa kerajaan tersebut. Guru juga dapat menyampaikan materi dengan bercerita, disesuaikan dengan pemahaman anak-anak SD. Dengan tujuan agar KD ini dapat tersampaikan pada siswa dengan baik. Evaluasi pembelajaran dapat dilakukan dengan memberikan tugas baik tugas individu maupun tugas kelompok. Tugas individu ini bertujuan untuk mengukur seberapa pemahaman siswa akan materi tersebut. Nah, tugas kelompok dapat melatih siswa untuk lebih aktif berdiskusi dengan teman sekelompoknya dan dapat menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Kompetisi dasar geografi kelas 5. Yang pertama, kompetisi dasar pengetahuan KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Yang kedua, kompetisi dasar keterampilan KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Aplikasi kompetensi dasar geografi. Untuk mengaplikasikan kompetensi dasar tersebut dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, guru meminta siswa untuk mengamati peta jalur perdagangan maritim dan peta persebaran hasil bumi dan pertanian atau agraris pada buku. Yang kedua, guru menyajikan beberapa permasalahan atau pertanyaan mengenai karakteristik geografis Indonesia berdasarkan peta yang telah diamati. Dan yang ketiga, guru dapat menerapkan critical thinking and problem solving dengan cara menunjuk beberapa siswa untuk mengemukakan jawabannya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pancingan. Dan yang terakhir, kegiatan ini dapat dilakukan berulang kali untuk menganalisis dan mengkonstruksi pengetahuan para siswa. Setelah KD 3.1 telah tercapai, siswa diberi tugas kelompok sebagai pengaplikasian KD 4.1 untuk menyajikan hasil diskusi mengenai identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Untuk mengaplikasikan KD 4.1 tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, communication. Siswa melakukan diskusi mengenai karakteristik geografis secara umum terhadap pulau-pulau besar di Indonesia. Yang kedua, creativity and innovation. Diskusi ini dilakukan secara berkelompok. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk mengidentifikasi karakteristik geografis di daerah tempat tinggalnya, serta pengaruhnya terhadap beberapa aspek, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan juga transportasi.
Kemudian, guru dapat berkeliling untuk membantu kelompok yang mengalami kesulitan. Selanjutnya, siswa menuliskan hasil identifikasi tersebut di buku tulis, dan yang terakhir, siswa mengumpulkan hasil diskusi kelompoknya dan mempresentasikannya di depan kelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hadifianto dengan NIM 2102010204188. Di sini saya akan menjelaskan dengan KD Sejarah kelas 5. Itu pertama, KD Sejarah kelas 5. Kompetensi dasar pengetahuan 3.3 mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajah bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Yang kedua, 4.3 yaitu menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Dalam memberi pelajaran kepada anak-anak, aplikasi KD Sejarah ini untuk mengaplikasikan KD tersebut dapat diaplikasikan dengan membahas faktor atau membuat PPT atau menampilkan foto mengenai penyebab penjajahan bangsa Indonesia seperti kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dan membahas upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya dengan cara tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan serta proses pembentukan NKRI. Diharapkan dengan ini dapat membuat anak-anak SD mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Di poin-poin 3.3 tercapai, kemudian anak-anak SD dapat menulis hasil dari apa yang telah disampaikan oleh guru dan menganalisis faktor perjuangan dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Dapat membacakan hasil analisisnya di depan kelas sesuai telah peserta ditulis. Terima kasih. Selanjutnya, kurikulum kelas 6 dengan kompetensi inti 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Dan kompetensi inti 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Jadi di sini kami hanya akan membahas tentang materi geografisnya saja. Nah, untuk pengaplikasian dari konsep dasar ini dapat dilakukan dengan membahas karakteristik geografis dari negara-negara di ASEAN. Nah, karakteristik geografis ini juga bisa disebut dengan kondisi geografis di negara ASEAN. Guru dapat menjelaskan karakteristik geografis negara ASEAN. Media yang dapat menunjang proses pembelajaran tersebut itu bisa jadi dari peta negara ASEAN, lalu foto atau video penampakan alam atau buatan dari negara-negara ASEAN, dan media-media lainnya. Dengan adanya media penunjang tersebut, maka secara tidak langsung siswa akan tertarik dengan materi pembahasan tersebut. Lalu, siswa akan membayangkan dan berimajinasi bagaimana kondisi geografis negara-negara tersebut. Pembelajaran haruslah sesuai dengan kurikulum yang ada. Selain itu, penyampaian materi juga harus dilakukan dengan lebih menarik. Penyajian sumber bahan ajar dan media pendukung yang menarik dapat membuat siswa tidak merasa bosan dan jenuh. Dan diharapkan nantinya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Juga diperlukan komunikasi dua arah baik dari guru dan juga dari para siswa agar pembelajaran menjadi aktif. Untuk evaluasi pembelajarannya dapat dilakukan dengan guru memberikan tugas seperti tugas clipping untuk individu maupun untuk kelompok. Nah, dengan tugas ini siswa dapat mencari tahu sendiri tentang bagaimana karakteristik geografis dari negara-negara di ASEAN. Selanjutnya, tugas clipping ini akan dikumpulkan guru dan dievaluasi oleh guru.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.